Salam sejahtera, salam damai, dan salam kasih untuk kita yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, Ibu Novita Sari Berbangun yang mengajar pendidikan agama Kristen. Dan kali ini, di video ini Ibu akan mengajarkan pendidikan agama Kristen khusus kelas 9. Pembelajaran apa yang akan kita pelajari? Sebelum memulai pembelajaran, kita baca Alkitab dulu, yang terambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Begini bunyinya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikian firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini kami akan belajar, berikan hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian-Mu kepada kami Tuhan, agar kami memahami pembelajaran ini sebagai teladan dalam hidup kami. Berkati kami selalu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Baiklah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gereja yang hidup di dunia. Bahan Alkitabnya dari Matius 28 ayat 16 sampai 20, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Kisah 2 ayat 44 sampai 47, 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 34. Kita masuk kepada gereja yang memberitakan. Dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan di hari Pentakosta ada 3.000 orang yang percaya kepada Yesus. Ini dilakukan Petrus saat ia melakukan pemberitaan setelah menerima Roh Kudus. Kehidupan persekutuan orang Kristen selalu ditandai oleh pemberitaan atau khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang berwenang. Misalnya pendeta, guru Injil, penginjil, penatua, dan lain-lain. Tugas yang mereka laksanakan ini disebut sebagai kerugma dalam Yunani, yang artinya pemberitaan. Di dalam kebaktian sekarang, mungkin kita mendengar berbagai pemberitaan, misalnya khotbah yang berisi penghiburan untuk jemaat yang sedang berduka cita, atau pengajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, atau tentang tanggung jawab orang Kristen dalam kehidupan di masyarakat dan bagaimana menjalani hubungan dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan. Nah, sekarang kita akan membahas gereja yang bersekutu. Awalnya ibadah dirayakan di hari Sabat. Tapi pertama kali orang-orang Kristen berkumpul di hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Hari Minggu menjadi acara yang paling utama dan penting. Hari Minggu disebut sebagai hari Tuhan. Dalam bahasa Portugis disebut Domingo. Dalam bahasa Indonesia yang dikatakan hari Minggu. Tata ibadah yang dipakai jemaat Kristen disebut liturgi. Bahasa aslinya di Yunani itu Liturgia. Kata liturgia mengandung banyak arti. Antara lain, pelayanan militer, pelayanan iman berupa kurban dan doa kepada Tuhan, dan persembahan untuk menolong orang-orang miskin. Artinya, gereja yang bersekutu tidak hanya berkumpul saja, melainkan melakukan ibadah yang melayani sesama. Persekutuan dalam bahasa Yunani disebut koinonia. Makna persekutuan, berbagi, dan hubungan yang sangat erat. Koinonia juga berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain. Digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana yang membagi-bagikan kepunyaan mereka. Persekutuan yang selalu dilakukan dari zaman Tuhan Yesus sampai zaman sekarang ialah perjamuan kudus, persekutuan ibadah, persekutuan berbagi. Dalam kegiatan gereja masa kini, banyak melakukan kegiatan persekutuan. Misalnya, penelahaan Alkitab, pekan doa, KTB, dan persekutuan doa dan ibadah lainnya.
Nah, sekarang kita masuk kepada tugas 1. Ini tugas yang pertama. Ada 2 soal. Yang pertama, berikan 2 contoh pemberitaan yang dilakukan di gerejamu. 2, berikan 3 contoh persekutuan yang dilakukan gerejamu. Kamu kerjakan di dalam buku latihan kamu, kemudian berikan jawabannya, tapi simak lagi tugas kedua berikutnya setelah materi ini. Gereja yang tidak membeda-bedakan. Gereja perdana mengadakan perjamuan kasih, yaitu saling berbagi tanpa membeda-bedakan siapapun. Orang-orang dari kelas atas bergabung dengan mereka yang dari kelas bawah. Galatia 3 ayat 28 menegaskan bahwa semua sama di mata Tuhan. Sekat-sekat pembatas kini dihapuskan oleh kasih Kristus yang mendamaikan kita semua. Namun dalam masyarakat, kita masih sering menemukan orang-orang yang menjauhkan diri dari orang lain yang dianggap tidak setara atau sederajat dengannya. Maka persekutuan gereja bertanggung jawab untuk menjadikan masyarakat menjadi sebuah komunitas yang ideal, cerminan manusia yang dibebaskan, dipersatukan, dan diperdamaikan oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan membahas seorang tokoh yang berjuang untuk menjadikan gereja sebagai gereja yang sebenarnya. Nah, dia adalah pendeta Dr. Martin Luther King Jr. dan perjuangannya. Nah, pendeta Martin Luther ini dia hidup mulai dari 1929 sampai 1968. Ia merupakan gereja baptis dan seorang pendeta. Nah, ia adalah seorang tokoh pejuang hak asasi manusia dari Amerika Serikat. Ia berjuang untuk hak-hak orang-orang berkulit hitam yang tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan orang-orang berkulit putih, karena orang berkulit hitam dianggap sebagai keturunan budak. Pada masa itu, orang-orang berkulit hitam dilarang masuk ke tempat-tempat umum, restoran-restoran yang disediakan khusus untuk orang-orang berkulit putih. Gereja mereka dipisahkan karena kulit mereka. Ada gereja yang dikhususkan untuk orang kulit putih yang tidak boleh dimasuki oleh orang kulit hitam. Bila mereka naik bus, mereka harus duduk di belakang. Apabila ada orang kulit putih yang naik ke dalam bus itu, mereka harus berdiri dan memberikan tempat duduk mereka kepada orang itu. Meskipun misalnya yang naik itu seorang laki-laki muda yang sehat dan kuat, dan orang kulit hitam itu seorang perempuan yang tua, renta, dan sakit. Padahal sebagian besar orang Amerika Serikat beragama Kristen. Karena diskriminasi ini, pendeta King pun bangkit untuk membela hak orang berkulit hitam, agar mereka setara dengan orang berkulit putih. Pendeta King berulang kali menerima ancaman akan dibunuh. Bahkan rumahnya dibom beberapa kali orang yang membenci dia. Namun, King tetap berpegang pada prinsipnya untuk berjuang tanpa menggunakan kekerasan. Ia bertekad untuk menggunakan cara-cara damai agar orang-orang kulit hitam memperoleh hak-hak mereka yang setara. Bagaimana pendeta King dapat memperoleh kekuatan yang begitu hebat? Ternyata dalam hidupnya, pendeta King sangat bertekun dalam doa. Doanya dapat dicantumkan di sini. Tuhan, karuniailah kami kekuatan tubuh untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk tetap tidak menggunakan kekerasan meskipun kami menghadapi maut. Nah, pendeta King pun dibunuh pada 4 April 1968 oleh orang yang membencinya. Namun, menjelang ajalnya, King berkata, "Saya memaafkan orang itu." Perjuangan pendeta King pada tahun 1950-an hingga 1960-an itu baru terlihat buahnya ketika Barack Obama, seorang berdarah campuran kulit putih, ibunya dan Afrika ayahnya, terpilih menjadi Presiden ke-44 Amerika Serikat pada tahun 2008. Semua ini rasanya tidak mungkin terjadi apabila pendeta King tidak berjuang untuk hak-hak asasi orang-orang berkulit hitam.
Ia pun tidak mungkin terjadi apabila Pendeta King tidak terinspirasi oleh ajaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tugas 2. Ada 2 soal. Yang pertama, hal apa yang dapat kamu teladani dari kisah perjuangan Pendeta Martin Luther King? Yang kedua, dari pembelajaran ini, berikanlah 3 hal untuk apa gereja hadir di dunia. Nah, kamu satukan dengan tugas pertama tadi. Nah, setelah kamu jawab tugas pertama tadi, di bawahnya kerjakan tugas yang kedua ini. Dan kemudian buat di buku latihanmu dijawab dengan baik, benar, dan tepat. Dan jangan lupa dipoto ataupun didokumentasikan dan kemudian kirim ke WA ibu masing-masing secara pribadi. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Untuk menutupnya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk Tuhan Yesus karena telah mengajarkan kami bagaimana menjadi gereja yang bersekutu, gereja yang berbagi, dan gereja yang menyamakan tanpa membedakan. Jadikan Tuhan pembelajaran ini menjadi pembelajaran dalam kehidupan kami, agar kami dapat mempraktekkannya dan menjadikan kami sebagai teladan seperti Engkau yang menjadi teladan dunia. Hapuskan segala dosa-dosa kami Tuhan, kiranya Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita untuk minggu ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Salam kasih dan salam damai.